Shalom, selamat bertemu kembali. Dan minggu yang kemarin terjadi ada kesalahan teknis, kendala bahwa video perekaman yang sudah direkam mengalami gangguan sehingga tidak bisa diupload di dalam pembelajaran pada minggu lalu. Dan minggu ini akan diupload kembali pembelajaran itu dengan sudah ada perbaikan-perbaikan karena perekaman yang minggu lalu punya terserang karena virus. Jadi bukan cuma hanya virus COVID-19 menyerang manusia, ada virus juga yang menyerang video pembelajaran kita. Baik, kita akan belajar tentang kitab Imamat, melanjutkan pertemuan sebelumnya penjelasan kitab Imamat, dan kita akan masuk dalam pembelajaran kali ini juga dengan kitab yang sama, yaitu kitab Imamat. Kitab Imamat itu dua sentral dalam pembahasannya adalah berbicara tentang pengorbanan, korban yang dikorbankan, dan pengudusan umat Allah, keterpisahan dan Allah memisahkan umat Allah dengan maksud menguduskan, artinya mereka tidak tercemar atau tidak terpengaruhi dengan bangsa-bangsa lain. Mari kita lihat. Ada satu tema sentral dalam kitab Imamat karena berkaitan dengan korban, maka ada darah yang menjadi sebuah simbol atau darah yang menjadi sebuah prasyarat dalam kitab Imamat ini. Nah, ajaran perjanjian lama mengenai tentang darah itu memberikan pengertian yaitu sinonim dari sebuah kehidupan. Dan darah itu secara figuratif kalau melihat dalam rujukan perjanjian lama, maka setiap kata ada darah itu atau penuangan darah, tertumpah darah, maka merujuk ada satu kalimat pembahasan pengertiannya yaitu pembunuhan. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang darah dalam perjanjian lama, maka ada konotasinya berkaitan dengan pengertiannya yaitu tentang maut. Nah, bagaimana dengan PB? Perbandingan dengan PB tentang darah, maka ada satu tema sentral dalam PB yaitu darah Kristus. Darah Kristus dalam pengertiannya menyediakan pendamaian melalui kematiannya sebagai korban. Kisah Rasul 20 ayat 28, Efesus 1 ayat 17. Kemudian darah itu membuat kita dibenarkan. Darah Kristus dalam PB dalam pengertiannya yaitu membuat orang percaya manusia dibenarkan. Roma 5 ayat 9. Yang ketiga, darah Kristus membawa damai antara Allah dan manusia. Kolose 1 ayat 20. Berikut, darah Kristus membersihkan nurani kita sehingga kita tidak terus-menerus berdosa. Ibrani 9 ayat 14. Kemudian dalam PB yang terakhir memberikan pengertian tentang darah Kristus adalah memberi kita penebusan kekal. Nah, simbolisme korban. Dalam Imamat ada berbicara tentang korban, maka korban yang dikorbankan itu adalah bakaran. Apa pengertiannya? Apa simbolisnya? Setiap korban itu membawa seekor binatang yang sempurna untuk dikorbankan. Tujuannya apa? Untuk kau sebagai korban menebus dosa. Nah, dalam perjanjian baru menggambarkan korban yang sempurna adalah Kristus. Pada waktu seseorang membawa korban itu merupakan bentuk dedikasi dan itu pemasukan imam. Tetapi dalam perjanjian baru merupakan dedikasi orang percaya atau dedikasi kita. Apalagi simbolisme korban itu yaitu menggambarkan sebuah persekutuan. Apa itu maksudnya? Ikut serta dalam berkat Allah. Dan dalam perjanjian baru simbolisme korban itu kita lakukan dalam sebuah simbol yaitu perjamuan kudus yang selalu kita lakukan di setiap gereja untuk mengingat pengorbanan akan Kristus. Dalam Paulus menjelaskan dalam kitab 1 Korintus. Berikut simbolisme korban. Apa? Dosa, berkaitan dengan dosa, yaitu menyucikan, membaharui dari semua kecemaran. Siapa yang melakukan dalam PB? Kristus yang pengganti kita.
Kemudian dalam simbolisme korban itu adalah korban menghapus salah, restitusi, pengganti, menebus. Kata restitusi, pengganti, menebus. Kristus menebus kerusakan karena dosa. Dalam Ibrani 9 ayat 22, darah dan pengampunan, di situ dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka darah merupakan segala sesuatu yang merupakan aturan pokok. Tanpa pengorbanan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Itu dijelaskan dalam kitab Ibrani. Lihat slide berikutnya dalam pembahasan kita. Kita sudah pertemuan yang pertama, imamat yang pertama. Ini dalam kitab imamat kita akan bagi dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama kita sudah mempelajari minggu pertama dari pasal 1 sampai pasal 7, yaitu tentang ibadah, restorasi, arahan, dan pentabisan. Kita sudah bahas itu dalam pertemuan pertama, berkaitan dengan korban dan ada ibadah. Dan kita akan melanjutkan beberapa dan kita menyelesaikan imamat ini dalam kelompok bagian yang kedua, kitab imamat ini pasal 8 sampai pasal 10, yang kita akan berbicara tentang pentabisan. Dan ada pasal 10 berbicara tentang kontaminasi. Apa itu kontaminasi? Ada hal yang salah, ada hal-hal yang keliru yang dilakukan pada waktu memberi korban, ataupun ada hal-hal yang salah dalam persyaratannya yang Allah tidak kehendaki. Kita lihat apa itu maksud pentabisan, yaitu pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, ya. Dari Harun dan keturunannya, maka mereka diangkat sebagai imam. Itu terdapat dalam Imamat 8 ayat 10. Kita lihat perbedaan orang Lewi dan imam. Ini ada perbedaan. Saudara melihat di bagian slide ini akan ada diagram atau gambar atau bagan yang menjelaskan silsilah itu. Dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian Yakub memiliki 12 anak, Ruben, Simeon, dan seterusnya. Salah satu dari anak Yakub itu adalah Lewi. Nah, dari Lewi dia memiliki keturunan yang lain melahirkan, itulah orang-orang Lewi. Tetapi dari Lewi memiliki anak, yaitu Harun, dan Harun dan anak-anaknya itulah imam. Jadi saudara harus bisa membedakan mana imam, mana orang Lewi, ya. Mana imam, mana orang Lewi, karena fungsionalnya dalam rumah Tuhan, dalam tabernakel, dalam kemah suci, orang Lewi dan imam ada perbedaan. Tapi garis keturunan Lewi dan imam itu dari keturunan Yakub. Dalam 12 anak itu salah satunya anak Lewi, ya. Nah, saudara lihat dalam diagram di slide itu, saudara akan melihat bagaimana perbedaan antara orang Lewi dan imam. Sama-sama keturunan Lewi, tapi imam dari Harun. Oke. Kita lihat kembali pakaian seorang imam besar, dan itu telah saya singgung di dalam pembahasan pada waktu kita membahas kitab Keluaran. Seorang imam besar, Harun, memakai sebuah pakaian atau pakaian imam besar yang merupakan persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi. Dalamnya ada serban, kemeja, celana, gamis, baju efod, ikat pinggang, tutup dada, urim dan tumim. Dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Saya cuma hanya mengingatkan kembali untuk pada pertemuan ini, yaitu pada kitab Keluaran kita sudah membahas tentang itu. Nah, kita lihat pasal 8, pasal 10 ada kontaminasi. Apa ini maksud kontaminasi? Anak-anak daripada Harun yang sebagai imam, yaitu Nadab dan Abihu, adalah tidak konsisten atau mereka melanggar dari tuntutan Tuhan. Mereka melanggar dari peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang berkaitan di kemah suci, yang berkaitan mempersembahkan korban, yang berkaitan tentang hidup seorang imam. Nadab dan Abihu pasal 10 dalam kitab Imamat
membawa dalam peristilahnya membawa api asing ke dalam kemah pertemuan itu. Maka Tuhan tidak mengendaki. Imamat 10 ayat 8 sampai 9 berkata begini. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Dan ini yang dilanggar oleh Nadab dan Abihu. Sehingga Nadab dan Abihu Tuhan harus hukum karena mereka melanggar ketetapan Tuhan itu. Lihat silsilah keturunan Lewi ini. Sudah lihat dari Lewi anak dari Yakub, dari 12 anak dari Yakub. Lewi memperanak Gerson, Kehat, dan Merari. Kehat memperanak Amran. Dari Amran memperanak Miriam, Harun, Musa. Ya. Dari Harun memperanak Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Untuk Nadab dan Abihu tidak menjadi imam karena mereka melanggar, sehingga mereka dihukum dan pengganti mereka adalah Eleazar, ya, anak daripada Harun. Saudara lihat, itu keturunan yang membedakan antara orang Lewi yang bertugas dan imam. Sama-sama keturunan Lewi, tapi untuk kata imam itu sendiri dari keturunan Harun, maksud saya. Oke. Kita melihat dalam pasal 11 ayat 45. Dua cara Israel dapat menjadi kudus, ada tuntunan. Pertama, memberi korban, pasal 1 sampai 10. Yang kedua, pemisahan dari bangsa-bangsa tetangga yang kafir. Bangsa-bangsa yang hidup tidak menyembah kepada Allah Israel, bangsa-bangsa yang menyembah kepada Baal, dewa-dewa, dan itu bagi Tuhan adalah bangsa yang kafir. Maka Allah membuat pemisahan bagi orang Israel. Pasal 11 sampai pasal 27 dalam kitab Imamat, Allah menegaskan itu. Kembali kepada bagan kita ini, saudara lihat bahwa kita akan masuk pada kelompok yang ketiga, bagian daripada apa yang kita pelajari di kitab Imamat, yaitu dalam pasal 11 sampai pasal 16. Ini kita akan berbicara tentang makanan, kemudian berkaitan dengan tubuh, pasal 12 sampai pasal 15, kemudian pendamaian, pasal 16. Ya, kita akan lihat apa yang dibahas. Saudara-saudara, domba menjadi persyaratan, salah satu persyaratan korban atau binatang yang dikorbankan pada waktu mereka mempersembahkan korban pada aturan-aturan di tabernakel atau di rumah atau di kemah Allah. Saya membuat sebuah diagram atau tabel-tabel. Saudara, saya tidak perlu bahas saja itu, tapi nanti saudara boleh lihat. Ada pertanyaan-pertanyaan inti yang kaitannya dijelaskan dalam Imamat 11 soal kaitan dengan makanan, ya. Ibrani 11 ayat 7 sampai 8 yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak makan babi, daging asap atau ham itu atau babi itu sendiri, ya. Ibrani 11 ayat 7 sampai 8 begini. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memama biak, itu haram bagimu. Apa alasan-alasannya? Dicoba dalam beberapa para teolog mencoba memberikan sebuah alasan, yaitu seperti contoh Fee dan Stuart dalam bukunya dari halaman 145, dia memberikan alasan kenapa makanan itu dilarang. Yang dilarang yaitu karena itu membawa penyakit, tidak menguntungkan secara ekonomi, biasa dipakai untuk korban orang kafir, hukum tentang makanan menjaga itu semua, ya. Kemudian kaitannya dengan mengapa harus disunat, ya, itu juga ada kaitannya di sini. Baik, saya langsung coba kita lihat kembali apa signifikasi tentang darah, hubungan darah yang begitu kuat. Karena Ibrani 9 ayat 22 mengatakan
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya. Jadi kita lihat itu semua. Nah, Imamat 17 ayat 11, nyawa ada di dalam darah, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi salah satu alasannya, dan maka orang gereja-gereja tertentu, gereja-gereja khususnya aliran gereja Pentakosta, mereka ayat ini menjadi salah satu ayat pokok yang mengapa mereka tidak campur makanan itu dengan darah, karena dalam darah ada nyawa, ya. Saudara-saudara, dalam satu perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani, orang Israel, yaitu dengan perayaan Hari Pendamaian, Ibrani 16 ayat 29 sampai 34, mereka mulai masuk dalam pelataran, kemudian ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus, di mana seorang imam akan masuk di ruang Maha Kudus. Maka persyaratan apa yang harus dilakukan ketika masuk dalam ruang Maha Kudus? Maka yang dilakukan untuk melakukan hari pendamaian itu, seorang imam harus membuat persiapan. Kemudian imam harus memberi korban penghapus dosa untuk imam. Kemudian imam juga melakukan korban penghapus dosa untuk jemaat. Ada kambing jantan Azazel dan penyucian. Itu kaitannya yang dilakukan erat hubungannya dengan hari pendamaian. Apa simbolisme tentang hari pendamaian itu? Karena perjanjian lama merupakan penggenapannya di perjanjian baru. Simbolisme ini berkaitan erat. Apa maksudnya dengan simbolisme hari pendamaian? Ibrani 9 ayat 11 menjelaskan seperti ini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Saudara-saudara, semua kita boleh dapat melihat simbolisme korban yang dilakukan imam besar pada hari raya pendamaian orang Israel. Korban itu korban harus untuk imam itu sendiri, harus ada korban darah untuk jemaat sebagai mendamaikan, ya, mendamaikan. Dan ini simbolisme itu dilakukan oleh sempurna oleh Kristus, ya. Dan Kristus melakukannya sekali untuk selamanya. Ayat yang Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Simbolisme korban pada kitab Imamat, setiap tahun diadakan hari raya pendamaian, maka imam harus memberikan korban tiap tahun. Begitu juga dengan jemaat, orang-orang Israel, orang-orang Ibrani yang membawa korban dalam bentuk mereka korban penghapus salah, korban penghapus dosa, dan korban yang lain. Mereka selalu membawa korban dan itu berulang. Tetapi dalam perjanjian baru, Kristus telah berkorban untuk kita semua, dan Kristus melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Jadi Kristus berkorban untuk satu kali dan untuk selama-lamanya. Yesus tidak perlu lagi disalib untuk kedua kali dan ketiga kali, karena satu kali untuk selama-lamanya. Demikian kitab Ibrani pasal 9 ayat 12 menjelaskan. Maka kita tidak lagi kaitannya seperti untuk memberi korban yang berulang-ulang kali dalam bentuk korban darah atau korban bentuk binatang yang dikorbankan. Karena Kristus telah menggenapkan tuntutan itu satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 25 menjelaskan, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi Kristus
masuk ke ruang dalam mempersembahkan dirinya bukan untuk berulang-ulang, tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Kalau pada zaman sebelumnya dalam perjanjian lama yang dijelaskan dalam kitab Imamat, maka imam besar setiap tahun ketika mereka masuk merayakan hari pendamaian, imam besar harus melakukan sebagaimana tadi saya sudah jelaskan. Imam harus bersiap diri. Dia harus membawa korban penghapus dosa untuk imam besar itu sendiri. Dia harus juga membawa korban penghapus dosa untuk jemaat. Dan itu dia lakukan, harus lakukan setiap tahun, ya. Tetapi kita tidak perlu melakukan itu berulang-ulang karena Kristus sudah melakukan dan untuk sekali selama-lamanya. Ayat 26 dalam Ibrani 9. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi gambaran dalam kitab Imamat dijelaskan dalam kitab Ibrani. Sungguh jelas sekali makna dan pemahaman untuk bagi orang-orang yang hidup di zaman-zaman anugerah, di zaman perjanjian baru ini. Ya. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Kristus berkorban dan hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah, dimuliakan. Nah, kita akan membahas dalam bagian yang terakhir dalam kitab Imamat, yaitu bicara tentang kekudusan. Dari pasal 17 sampai pasal 27 dalam kitab Imamat, dalam pembagian kita. Yang kaitannya apa? Yaitu kaitannya dengan pemisahan. Ingat, sekarang saya coba lihat ya, untuk melihat seorang imam. Ya, saya bawa rewind kembali, coba lihat. Imam itu menggambarkan orang-orang yang mempresentasikan Allah kepada manusia. Seorang imam itu fungsionalnya adalah orang-orang yang mempresentasikan Allah bagi kepada manusia. Yang kedua, imam itu orang pilihan. Dalam hal ini imam besar adalah dari keturunan Harun, dari anak Lewi. Tadi Lewi memberi anak Miriam, Harun, dan Musa. Dari keturunan Harunlah menjadi imam besar. Musa bukan imam besar. Apa persyaratan dalam Imamat 21 untuk menjadi seorang imam? Yang pertama, kudus secara ritual. Yang berikut, tidak mencukur kepala, jenggot, ataupun bagian rambut pada tubuhnya yang lain. Yang ketiga, tidak menikahi perempuan yang sudah bercerai, seorang imam. Yang keempat, tidak menikahi mantan perempuan sundal untuk seorang imam. Dan imam, menjadi syarat seorang imam adalah tubuhnya tidak bercacat. Apakah perbedaan imam Israel dengan imam bangsa-bangsa kafir? Atau imam, ada orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa, mereka juga mengangkat imam. Maka apa perbedaan mereka? Kalau imam dalam orang Israel ditentukan berdasarkan garis keturunan. Yang berikut ditunjuk oleh Allah sendiri. Bagi mereka mungkin mereka bukan berdasarkan garis keturunan, tetapi karena mereka mengangkat dalam berbagai persyaratan-persyaratan. Tetapi dalam imam bagi orang Israel ada ditunjuk oleh Allah sendiri dan berdasarkan garis keturunan. Gaji daripada seorang imam dibayar oleh jemaat. Tidak mendapat pembagian per suku, tidak ada bagian. Standar imam itu hidupnya tinggi. Dan dia melayani selama 2 minggu per tahun, ya. Ini diagram hari raya yang dilakukan oleh orang Israel. Pasca roti tak beragi hasil sulung, dalam lingkarannya itu 1 menuju ke 12 itu bulan dalam penanggalan
daripada penanggalan Ibrani. Kemudian ada Pentakosta, hari raya Pentakosta, kemudian ada hari raya pengangkatan Serunai, dan ada hari raya pertobatan, hari pendamaian, dan ada hari raya Kemah Daun atau Pondok Daun, ya. Hari raya Paskah untuk apa? Mengenang peristiwa keluaran. Imamat 23. Ya. Apa yang dimaksudkan? Adalah bagaimana orang Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, dan keluarnya itu mereka dari tanah Mesir melambangkan mereka keluar dari perbudakan, dan itulah menjadi keluaran dalam kitab Perjanjian Baru bahwa Yesus memanggil kita keluar dari kegelapan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi merayakan Paskah adalah mengingat itu. Apa hari raya lagi yang berikut dalam Imamat 23? Hari raya roti tak beragi. Apa maknanya? Adalah memberikan pengertian ketergantungan terhadap Mesir dipatahkan. Jadi ketergantungan hidup dalam pengaruh Mesir dengan memakan roti tak beragi itu dipatahkan. Dalam pengertian dalam hari ini, dalam pengertian di Perjanjian Baru, Kristus yang menguduskan kita, ya. Hari raya hasil sulung apa? Adalah bentuk pengorbanan kita, dedikasi kita dari hasil panen. Tetapi dalam pengertian dalam Perjanjian Baru, hasil sulung adalah kebangkitan Kristus. Dia yang pertama bangkit dari antara orang-orang yang mati, dari semua. Yesus yang pertama, ya, bangkit dan untuk hidup selama-lamanya. Dialah yang pertama, bukan cuma bangkit dari orang mati, tapi hidup selama-lamanya. Ya. Ada orang yang dibangkitkan dalam kesaksian Yesus, tapi kemudian mati kembali. Ya. Kemudian kita melihat apa hari raya Pentakosta. Pada maknanya sebelumnya itu memberikan makna adalah ucapan syukur, hari raya atau hari ucapan syukur. Tetapi dengan pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, maka dicurahkan Roh Kudus, maka itu merupakan titik awal kelahiran gereja atau kebangkitan daripada gereja itu sendiri. Kemudian hari raya Serunai. Apa itu hari raya Serunai? Pada orang-orang Israel merayakan itu adalah pertobatan di tahun baru. Sementara bagi gereja Tuhan hari raya itu bersifat menjelaskan pengangkatan. Kemudian ada hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian dalam kitab Imamat dalam Perjanjian Lama yaitu mendamaikan dari dosa. Tetapi dalam pengertian dalam Perjanjian Baru bagi orang percaya hari ini adalah Kristus pendamaian kita. Ini semua adalah yang ditulis dan dijelaskan dalam Imamat pasal 23. Ya, tentang makna-makna semua hari raya itu sendiri. Dalam Imamat 16 ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan, oh Israel, ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun maksudnya. Saudara-saudara, inilah bentuk daripada salah satu kegiatan ataupun ritual ataupun dilakukan dalam kaitannya dengan pendamaian. Kemudian ada hari raya di kemah pertemuan dalam penjelasan Imamat pasal 23. Apa kaitannya? Merayakan panen atau mengingat dan syukur berkat Tuhan di padang gurun di mana mereka makan mana. Sementara perayaan kemah pertemuan dalam Perjanjian Baru memberikan makna, memberikan pengertian, yaitu peristirahatan, yaitu masuk pada masa 1000 tahun. Rangkuman hari-hari raya Israel umumnya terkelompok dalam 2 bulan, selang waktu 4 bulan terkelompok, sukacita dan tenang, merayakan di Yerusalem dan di rumah,
Dan hari raya Israel itu menunjuk ke masa lampau dan masa mendatang. Kemudian hari raya Israel sifatnya menyatukan seluruh bangsa. Kemudian menyediakan istirahat, tetapi mengapa itu diperintahkan untuk istirahat? Nah, itu yang harus dibahas. Saudara boleh lihat kembali, ya. Kemudian saudara lihat ada hari raya kudus dan dalam perjanjian lama, yaitu Sabat. Juga dijelaskan dalam Imamat 23, ada dalam kitab Keluaran. Dalam masa PL hari ke-7. Pada masa sekarang modern juga di hari yang ke-7 juga sama memberikan pengertian. Apa pengertian dari hari Sabat itu? Hari peristirahatan, tidak bekerja. Istirahat dengan tujuannya istirahat bagi manusia dan binatang, ya. Dalam PB ada teksnya Matius 12 ayat 1-14. Kemudian ada juga hari raya dalam perjanjian lama, yaitu tahun Sabat. Tahun ke-7 maksudnya. Modern sekarang pun sama. Apa deskripsi daripada hari tahun Sabat itu? Yaitu tahun peristirahatan. Dalam pertanian beristirahat dari membajak tanah. Maka secara ilmu pertanahan itu, kalau diberikan satu kesempatan tanah beristirahat, maka itu tanah itu akan menyuburkanlah, sehingga tanah itu akan disiap kembali untuk diolah dan membuat hasil yang baik. Tujuannya untuk beristirahat bagi tanah. Ada tahun Yobel, 50 tahun, tahun ke-50. Dalam pengertiannya tahun modern sekarang pun juga sama. Apa pengertiannya? Deskripsinya yaitu membatalkan hutang, membebaskan budak dan hamba-hamba berhutang. Membebaskan hamba-hamba yang berhutang, tanah dikembalikan kepada pemilik mula-mula. Ini apa tujuannya hari raya tahun Yobel ini? Yaitu Allah sedang menolong yang miskin atau menstabilkan masyarakat. Yang berikut hari raya Paskah, tadi sudah disinggung, ya. Itu tanggal 14 bulan pertama atau Abib dalam tahun kalendernya orang Ibrani. Kalau kalendernya kita pada modern itu sekitar bulan Maret sampai April. Deskripsinya adalah apa? Menyembelih dan makan daging. Makan daging domba bersama-sama dengan sayur pahit dan roti tanpa ragi dalam setiap rumah. Kalau tujuan untuk merayakan Paskah ini adalah mengenang pembebasan Israel dari Mesir. Ayat-ayatnya ada dalam teks PB Matius 26 ayat 17, Markus 14. Kalau dalam teks PL itu dalam Keluaran 12 ayat 1-14, Imamat 23 ayat 5, Bilangan 1 sampai ayat 14, ya. Seterusnya. Kemudian ada raya roti tak beragi dan seterusnya. Saya sudah singgung tadi dan sudah dijelaskan. Ya. Sekali lagi Imamat 25 ayat 10 menjelaskan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya, yaitu tahun Yobel, ya, tahun Yobel. Dan terakhir, mengapa kitab Imamat ditulis? Ya, mengapa? Timotius coba memberikan dari Timotius kita melihat sebuah pengertian. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi kitab Imamat ditulis menuntun bagi kita orang percaya, bagi semua, dengan sebuah kitab suci untuk apa? Untuk percaya dan ada iman kepada Yesus Kristus. Imamat juga memberi juga kitab pengharapan. Ya, Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu setelah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Imamat menunjukkan Yesus Kristus kepada kita. Yesus korban kita. Yesus imam besar agung kita. Respon kita bagaimana? Hendaklah kita menjadi kudus. Ya.
Kekudusan selalu menjadi prioritas Allah. Ya. Dalam kitab Imamat dibahas tentang kekudusan, maka kekudusan menjadi prioritas kita. 1 Petrus 1 ayat 15-16 menekankan yang sama. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi sebuah persyaratan yang kuat dan kokoh. Sebagai umat Allah dalam aplikasi kita, hendaklah kita beriman terus menerus. Memisahkan, menguduskan diri kita dengan mengakui dosa kita dan berjalan dalam kekudusan di hadapan Allah untuk merasakan penyertaannya dengan kita semua. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Dan kalau saudara melihat di dalam tabel ini, Imamat berakhir dan kita akan masuk pada pertemuan yang berikut, yaitu tentang kitab Bilangan. Maka kita akan melihat kalau Imamat itu posisinya beribadah, kalau Bilangan itu dalam proses perjalanan. Ya, kalau Imamat tetap stay dalam sebuah tinggal di tempat posisinya, kalau Bilangan sebuah kemajuran. Kalau Imamat berbicara tentang berbagai upacara-upacara, kalau kitab Bilangan akan membahas tentang kitab sebuah historis, sebuah sejarah. Kitab Imamat membahas tentang imam-imam, maka kitab Bilangan ada pembahasan kaitannya dengan suku Lewi. Kalau Imamat akses kepada Allah, maka kitab Bilangan menjelaskan pelayanan bagi sesama. Kira-kira seperti itu, dan kita nanti pada pertemuan berikut akan masuk pada kitab Bilangan. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap saudara-saudara dapat mengikutinya dengan baik. Sampai ketemu pertemuan berikut. Shalom.